Ada Cuko, ada Tewan. Udah lama tidak berjumpa kawan. Nah, hari ini kita akan memulai ya kelas sekolah minggu. Kabarnya baik kan Mola? Nah, ngomong-ngomong di rumah harus tetap rajin ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan juga pada saat mendengar firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Oke, baiklah, kita akan panggil sekarang Lauserere. 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 Wah, Serere udah ada di sini nih. Aduh, langsung kan? Serere udah ada di sini nih adik-adik. Udah ada yang nungguin lo Serere belum? Ya. Nah, jadi sudah disapa sama nomor Serere ya. Dan sekali pantunnya. Adik-adik di rumah udah pada siap ya untuk puji nama Tuhan? Kalau gitu loh Serere mau denger nih semangatnya dulu ya. Mana nih semangatnya adik-adik yang ada di rumah? Wah, sudah semangat ya. Coba yang di sisi sini. Mana nih suara semangatnya adik-adik? Wah, sudah semangat semuanya. Adik-adik, Serere sendirian kayaknya. Nggak sendirian sih ya. Ada Lau Setio juga di sana. Tapi Lau Serere belum ada temen nih buat nyanyi ya. Kita panggil yuk. Hari ini Lau Serere ditemenin sama Koko Ganteng yang minggu kemarin juga ada nemenin adik-adik. Kita panggil yuk sama-sama. Koko Efra. Koko Efra. Nah, Ko Efra, kita mau mulai puji nama Tuhan di hari ini. Siap? Siap dong. Wah, Ko Efra udah siap. Kita tanya Lau Setio yuk. Lau Setio udah siap? Siap dong. Oke. Adik-adik, kita mau siapin hati kita ya buat puji sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kita, betapa hatiku Tuhan berterima kasih. Kita siapin yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Papa mama di rumah yang menemani juga ikut yuk memuji nama Tuhan bersama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, yang paling penting yang harus kita persembahkan adalah hati kita, supaya setiap kita mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu, kalau memuji Tuhan hanya dengan mulut, bisa nggak? Lause? Bisa ya. Tetapi hati kita juga harus turut serta memuji nama Tuhan. Ya, kita nyanyi pujian ini lagi ya adik-adik bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Ikuti Noserere berdoa ya adik-adik. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, betapa hati kami betapa hati kami berterima kasih berterima kasih karena Engkau karena Engkau begitu mengasihi begitu mengasihi dan dan memelihara memelihara hidup kami. kami. Tuhan, Tuhan, seperti pujian ini, seperti pujian ini kami mau kami mau dipakai, kami mau mempersembahkan mempersembahkan seluruh hidup kami hidup kami untuk Tuhan. untuk Tuhan. Karena itu kami mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam ibadah hari ini dengan penuh kesungguhan. Tolong setiap kami Tuhan, walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami mau tetap semangat untuk nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, agar setiap anak-anakmu boleh mendapatkan berkat, dan sedari kecil mereka boleh percaya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan itu begitu baik ya adik-adik. Kalau gitu, seneng gak jadi anak Tuhan? Seneng dong pasti. Seneng ya? Iyalah. Wah, tadi Lause Rere inget Lause Efra waktu datang sebelum kita beribadah nyanyi satu lagu. Coba yuk kita dengerin Lause Efra. Coba dong Lause Efra, tadi nyanyi lagu apa? Denger ya, Nah, kita denger bareng-bareng ya. Pakai ukulele. Ukulele. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak Wah, bener banget ya. Anak Tuhan itu gak boleh bohong. betul. Wah, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kita Oke, nyanyi Fra, ya. bareng. Kita ngomong sama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku gak mau lagi bohong-bohong deh. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, selain bohong apa lagi ya yang dosa Mas Efra? Biasanya kalau anak-anak itu suka males tuh. Oh iya, suka males. Oke deh, kita nyanyi ya supaya kita gak males lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
sih banyak ya sebenarnya ya. Misalnya gak mau baca Alkitab, malas baca Alkitab, itu juga gak boleh ya adik-adik. Ada juga yang lain. Apa? Malas berdoa. Bener, banyak banget. Jadi adik-adik harus hati-hati nih, supaya udah jadi anak Tuhan ini gak boleh lakuin yang dosa-dosa lagi Iya, ya. betul dong. Nah, supaya kita nggak lakuin dosa, adik-adik, kita itu harus jalan serta Yesus setiap hari. Bener nggak? Iya. Ya, iya betul. Karena itu adik-adik, kita mau jalan bareng Tuhan Yesus. Ya. Kita siapin tangan kanan kita, tangan kiri kita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan siap. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah harus siap gerak ya. Kita berdiri dari tadi. Aduh, yuk. Kita siap jalan bareng Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap. Kanan dan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, Putar ke belakang. lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, capek nggak? Enggak pastinya ya, nggak capek puji nama Tuhan, tetap semangat. Lo sebenarnya kuat banget. Aduh. Wah, lo serere belum tua kok adik-adik. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan dari Lause Benoni nih. Lause mau panggil Lause Benoninya ya. Kita panggil bareng-bareng ya Kak Efra ya. Yuk. 1, 2, 3. Lause Benoni. Lause. Iya, Lause Rere, Lause Ben ada di sini. Halo anak-anak semua, apa kabar? Senang sekali Lause Ben minggu ini bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semuanya. Terima kasih buat Kak Efra yang minggu lalu sudah mengajar kita ya bersama dengan Lause Rere. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dan Lause Ben ingin membagikan cerita firman Tuhan kepada kita semua supaya kita semua semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata,
kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong setiap kita. Mari kita berdoa ya. Love Band mau berdoa buat anak-anak semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sepanjang minggu ini yang Tuhan sudah boleh berikan kepada setiap kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan makanan, kami juga diberikan kekuatan, kami diberikan orang tua yang baik, kami juga diberikan tempat tinggal yang nyaman. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang tolong mereka supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Yesus adalah terang dunia. Nah, sebelum langsung cerita firman Tuhan hari ini, langsung mau membacakan bagian firman Tuhan di dalam Alkitab kita, di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Bunyinya adalah, kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Wah, sekali lagi ya, langsung bacakan buat kita semuanya. Kata Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu." Wah, Yesus adalah terang dunia. Teman-teman, mari kita membayangkan sejenak ya, bagaimana ya jikalau di dalam dunia ini tidak ada sumber terang sama sekali. Apa yang kira-kira terjadi jikalau di alam semesta ini tidak ada sumber cahaya sama sekali, atau tidak ada matahari? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, waktu Lose diskusi sama Andrew waktu itu, Andrew menjawab, "Wah, Lose, kalau dunia ini tidak ada matahari, itu sangat gawat sekali," kata Andrew waktu itu. Kenapa coba teman-teman kalau tidak ada sinar matahari yang menerangi dunia ini? Karena semua kehidupan ini akan berhenti, alias semua makhluk hidup itu akan mati. Iya, jikalau tidak ada sumber cahaya itu menerangi kehidupan manusia dan juga tidak menerangi semua makhluk yang hidup di dalam dunia ini, maka semua makhluk pun akan mati. Nah, sekarang kita bersyukur pagi ini matahari masih bersinar ya. Nah, apakah Yesus itu seperti matahari yang menerangi kita seperti itu dengan panasnya? Nah, tentu berbeda teman-teman. Memang matahari menyinari kita dan kita masih bisa tetap hidup. Tetapi sinar matahari yang menerangi kita atau menerangi dunia ini tidak cukup membuat kita selamat teman-teman. Sebab sinar matahari itu memang membantu makhluk hidup itu untuk terus beraktivitas. Dan juga semua makhluk hidup, tanaman dan juga itu bisa terus menghasilkan buah-buahnya. Tapi sinar matahari itu tidak dapat menerangi hati manusia yang gelap sekali karena dosa. Jikalau manusia hidup tanpa ada Yesus yang dapat menerangi hatinya, maka sama hal dunia tanpa matahari tadi, semuanya akan mati. Nah,
Teman-teman, kenapa sih hati manusia gelap? Karena ada dosa yang menyelimuti. Contohnya nih ya, ketika ada satu murid Lose nih, dia ketahuan gitu ya, terpojok karena dia melakukan satu kesalahan. Nah, Lose tanya kepada murid Lose gitu, ayo kamu kan yang melakukan kesalahan, kamu yang menyenggol vas bunga ini sehingga jatuh. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh murid Lose tadi? Karena dia takut dihukum sama Lose, dia bohong. Enggak aku kok Lose, katanya. Aku nggak tahu siapa yang jatuhin vas bunga itu gitu. Nah, Lose yakin tuh ya, di rumah papa mama nggak pernah ngajarin anak-anak untuk berbohong. Tetapi seringkali anak-anak kalau takut, kalau terpojok, terdesak, nggak mau dihukum, apa yang dilakukan? Bohong kan? Demi mendapatkan sesuatu. Juga kadang-kadang anak-anak berbohong. Nah, setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, hatinya sudah dilingkupi dengan dosa, anak-anak. Dosa keturunan. Sejak Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, membuat itu hati manusia begitu gelap oleh karena dosa dan membutuhkan terang Yesus itu. Nah, selanjutnya firman Tuhan bercerita kepada setiap kita juga, apa hukuman dosa itu kalau manusia selalu berbuat dosa. Nah, firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Tahu teman-teman, maut itu apa? Kematian. Semua manusia ini akan mengalami kematian. Wah, Lose juga nanti akan meninggal. Semua kita akan meninggal. Tetapi meninggal atau kematian yang seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus? Itu adalah kematian yang berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, anak-anak. Jadi dia tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus atau berjumpa dengan orang-orang percaya yang lainnya. Itulah hukumannya bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak bertobat di dalam hidupnya. Nah, semua orang terancam mengalami kematian, berpisah dengan Tuhan. Tetapi ada Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menanggung seluruh dosa kita, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh satu kebahagiaan, hidup kembali walaupun meninggal di dalam dunia ini, tetapi akan dibangkitkan kembali bersama dengan Tuhan di surga. Itulah yang diberikan Allah, yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita. Oleh sebab itu, Yesus hadir sebagai terang dunia, menyelamatkan setiap manusia yang telah tersesat di dalam dosa, yang telah hilang di dalam dosa. Nih, contohnya ya, ketika Lose pulang waktu itu bersama dengan Papa Lose ya, di dalam kegelapan begitu. Papa Lose di depan bawa senter begitu ya, bawa senter. Wah, bisa lihat jalan begitu ya, bisa lihat jalan. Wah, nah Lose Ben ada di belakangnya, tetapi Lose Ben nakal, tidak mau ikutin kemana Papa Lose Ben berjalan. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi dengan Lose Ben? Lose Ben menginjak lumpur di desa itu sehingga kaki Lose Ben kotor semuanya. Tapi berbeda dengan mamanya Lose Ben yang ikut Papa Lose Ben terus, dia bisa terbebas dari lumpur karena Papa Lose Ben punya terang di depan, punya senter itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak ikut Yesus,
tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau mengikutinya, maka kita akan berjalan di dalam dosa, kita terjebak oleh dosa, dan kita mengalami penghukuman. Siapa yang mau dihukum di sini? Tidak ada yang mau, kan? Oleh sebab itu, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik buat setiap kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus sebagai terang, Yesus yang membebaskan manusia dari kegelapan dosa yang membawa kematian itu. Jadi anak-anak, Laseban mau ajak setiap kita untuk ikut Yesus sungguh-sungguh, sebab Yesus adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia akan berjumpa dengan Allah. Dia akan memperoleh keselamatan." Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang baik, yang telah datang ke dalam dunia, yang telah membebaskan semua manusia dari kegelapan dosa itu. Adik-adik mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Mau diselamatkan tidak? Mau dibebaskan tidak? Atau mau dihukum? Wah, saya yakin setiap anak-anak, setiap adik-adik semua tidak ada yang mau dihukum. Sebab dihukum itu menyedihkan. Kita kalau dihukum sakit, bukan? Nah, mari semuanya kita datang kepada Yesus, Juru Selamat kita yang baik. Dia adalah terang dunia. Ketika kita datang kepadanya, kita akan ditolong untuk mendapatkan keselamatan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar satu hal, bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhanlah terang dunia ini. Sebab Tuhanlah Juru Selamat kita yang dapat membebaskan kita dari kegelapan dosa, supaya kita dapat hidup yang kekal. Nah, Laseban mau ajak kita untuk menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini, supaya kita ingat selalu bahwa Yesuslah Juru Selamat kita. Laseban ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, mulai dari kata "Akulah terang dunia". Ya, mulai dari kata itu kita akan hafalkan sampai akhir. Oke, kita coba bersama-sama ya. Yohanes 8 ayat 12. "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Nah, ini kita harus hafalkan baik-baik di dalam hidup kita, supaya kita ingat selalu ya. Kita akan ulangi sekali lagi. Yohanes 8 ayat 12. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yaitu siapa terang hidup itu? Yesus. Nah, Laseban harap adik-adik semua ingat ya, minggu depan. Nah, Laseban pengen kasih kuis deh sama Losrere ya, tentang cerita-cerita firman Tuhan minggu-minggu yang telah kita lewati. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita kembali kepada Losrere. Kita naikkan pujian ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami makin hari makin percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami yang mampu menyelamatkan kami dari segala kutuk dosa. Tuhan,
Kami mau juga menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan ini. Tuhan ajari setiap kami untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Pastor Ben kembalikan ke Pastor Rere. Dan mari kita lanjutkan ibadah bersama dengan Pastor Rere. Silakan Pastor Rere. Wah, adik-adik, kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini. Tadi Pastor Ben bilang ya, kalau misalnya kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai terang itu, Pak Efra. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai terang, kita harus jadi apa? Terang hidup. Terang hidup. Salah gue. Bener Lause, jangan ragu-ragu. Nah, terus gimana jadinya supaya jadi terang hidup itu Lause Efra tadi? Caranya kita nggak boleh lagi hidup dalam kegelapan. Nggak boleh lagi tuh hidup di dalam dosa. Kayak lagu tadi yang sebelumnya. Jangan bohong, jangan males-malesan, jangan marah. Masih banyak juga yang lain. Banyak juga yang lain. Coba yuk sekarang kita ayat hafalan bareng ya Lause Efra. Oke. Dan juga teman-teman di rumah kita cobain ayat hafalan yang tadi yuk. Masih inget nggak? 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, sudah itu kita mau sama-sama nyanyi lagu nih. Wah, nyanyi lagi. Siap ya? Kita nyanyi lagu ini. Mungkin ada yang udah tahu, ada juga mungkin yang baru belajar. Gak apa-apa. Tapi kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Yang baru bisa kita ikutin bareng-bareng ya. Kita mau bilang jump into the light. Ikutin gerakan Lause dan Koko ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. Jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not
Yesus dan kasih hati kita. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita itu anak yang jadinya Terang dunia, terang hidup. Betul sekali. Wah, adik, jangan lupa firman Tuhan hari ini ya. Kita harus jadi terang. Tuh, jadi terang dunia. Betul. Adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah setiap kami boleh terus bersemangat untuk jadi anak-anak terang di tengah dunia yang gelap dan redup sinarnya. Tolong kami Tuhan agar sedari kecil kami bisa mencintai Tuhan dengan sungguh dan membenci dosa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik ada beberapa pengumuman nih. Jangan lupa adik-adik, buat setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh menitipkannya kepada mama papa untuk bisa ditransfer ke nomor rekening yang akan jalan di sini. Wah. Ya, boleh dititipin. Kalau ada yang kesusahan, boleh masukin ke dalam amplop. Nanti kalau sudah waktunya kita boleh ke gereja lagi, kasih amplop tersebut, masukin ke dalam kantong persembahan. Jangan lupa ya adik-adik. Iya, jangan lupa. Ya, Persembahan. ini waktunya kita berpisah nih, Ko Efra sama adik-adik di rumah. Cepet banget. Cepet banget ya. Adik-adik jangan lupa ya terus berdoa supaya kondisi di Indonesia semakin hari semakin baik. Wabah coronanya bisa cepat Hilang. hilang. Biar kita bisa ibadah sekolah minggu lagi di tempat ini bersama-sama Ah, lagi. betul sekali. Udah pada kangen kan pastinya. Oke, kita berpisah dulu ya adik-adik. Tetap semangat, rajin untuk baca Alkitab dan berdoa. Kita pisah sama anak-anak. Kita say bye-bye. Dadah,